Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman katsira amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli Salamun hiya hatta matlangil fajr. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, yaitu tema atau bab. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yaitu malam yang penuh keberkahan yang terjadi pada tanggal 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai malam yang lebih berkah, lebih utama daripada malam 1000 bulan. Bagaimana kita menjemputnya malam Lailatul Qadar tersebut? Apa kita bisa? Insya Allah siapapun bisa. Insya Allah siapapun bisa mendapatkannya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita disuruh mengamalkan pada malam Lailatul Qadar dengan cara memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu tidak ingin melihat orang menangis karena bertasbih, akan tapi Allah itu ingin melihat kepada orang-orang yang menangis karena dosa yang telah dikerjakan selama ini. Dan pada saat itu pula malaikat akan turun ke bumi dengan jumlah yang tidak bisa kita hitung, dengan jumlah yang sangat banyak. Malaikat turun dari pintu langit yang terbuka bagaikan cahaya yang memancarkan. Bagi orang yang terbuka hijabnya, yaitu orang yang diizinkan oleh Allah untuk melihat hal tersebut, yaitu banyak sekali malaikat yang berdiri, malaikat ruku, malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hanya hamba atau orang pilihanlah yang bisa menyaksikan peristiwa tersebut. Adapun ciri-ciri malam Lailatul Qadar yaitu suasananya pada saat siang hari itu terang, cerah, akan tapi tidak panas. Dan ketika malamnya suasana itu hening, tidak ada angin, air tidak mengalir. Pokoknya suasananya itu indah, nyaman, enak untuk beribadah. Kenapa kok malam Lailatul Qadar ini sangat diistimewakan? Bahkan dianggap orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut itu ibaratkan dia itu beribadah selama 1000 bulan atau selama 83 tahun. Ada apa dengan 83 tahun? Kok tidak 100 tahun, tidak 90 tahun? Karena 83 tahun ini memiliki sejarah yang sangat luar biasa, yaitu kaum Bani Israel dahulu itu beribadah kepada Allah terus menerus, tidak ada berhentinya. Dan selama 83 tahun itu mereka itu tidak berbuat dosa sedikit pun. Nah, seandainya kita bisa memperoleh itu, bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya satu malam saja, kita sudah dihitung
beribadah selama 83 tahun atau beribadah selama 1000 tahun. Nah, kita bisa merenungkan berapa umur kita nanti. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Seandainya Allah memberi umur kita 83 tahun, berarti kita ibaratkan selama 80 tahun itu dihitung setiap harinya kita beribadah kepada Allah dan tidak berbuat dosa kepada Allah. Begitu rahmannya, begitu kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Nah, tata caranya bagaimana? Tata caranya seandainya di tempat teman-teman, di tempat Anda semua memungkinkan untuk beriktikaf di masjid, silakan. Teman-teman iktikaf di masjid dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat selain mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdiam di dalam masjid dengan melakukan tafakur, zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu ketika iktikaf tidak boleh keluar masjid kecuali ada hal yang mendesak, yaitu buang air ataupun yang lainnya, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan iktikaf tersebut. Sebenarnya pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada sholat yang khusus, tidak ada doa yang khusus, tidak ada zikir yang khusus. Hanya saja silahkan perbanyak amal baik saja, karena Lailatul Qadar itu datang kepada orang atau hamba yang penuh keberkahan atau penuh dengan kebaikan. Orang yang sholat maghrib pada Lailatul Qadar berarti dia bisa dibilang sholat maghrib pada malam Lailatul Qadar. Orang yang sholat isya pada malam Qadar berarti dia sholat isya di malam Lailatul Qadar. Orang yang sholat tarawih berarti dia sholat tarawih ketika Lailatul Qadar. Orang yang tadarus pada malam Lailatul Qadar sama saja dia sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Dan anjurannya ketika Lailatul Qadar hendaknya, yaitu salah satu amalan, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah salah satu amalan yang sangat masyhur biar kita diberikan ampunan kepadanya, ataupun Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semua salah satu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Begitu istimewanya, begitu kasih sayangnya Allah kepada umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan keistimewaan satu malam, hanya satu malam, akan tetapi pahalanya seimbang atau setara dengan 83 tahun atau 1000 bulan. Subhanallah. Dari kami banyak tutur kata yang salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, yaitu sebelum kita memanjatkan atau melaksanakan malam Lailatul Qadar, alangkah lebih baiknya kita sesama manusia juga saling meminta maaf. Ketika kita punya salah kepada tetangga, sesama, kita mohon maaf. Dan apabila ada orang yang meminta maaf kepada kita, lebih baik kita maafkan. Begitu indahnya
kehidupan ini jika saling menghargai, saling menghormati, dan saling memaafkan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq